Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa ahli sidiki wal wafa, wassalatan wassalaman daimaini mutalazimaini bi ihsani ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nasitati nasta. Al-ayah, sadaqallahul adzim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taubatan abadi malam yugorgir ar-hadis. Alhamdulillah, pada pertemuan ini kita akan melanjutkan materi pembahasan kita. Setelah kita membahas tafsir Quran surah An-Naba, maka kita akan melanjut tafsir Quran surah An-Nazi'at ayat 1 sampai 14. Itu satu pokok pembahasan mengenai tentang malaikat mencabut nyawa manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Masruq, Said bin Jubair, Abu Saleh, Abu Duha, dan As-Sayyidi berkata mengenai maksud wan nazi'ati gharqa. Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Maksudnya adalah para malaikat, yaitu saat mereka mencabut nyawa manusia. Di antara malaikat itu ada yang mencabut nyawa manusia dengan keras. Namun ada pula malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Dan inilah yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu wanasitati nasta. Dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Pendapat ini dilontarkan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas juga mengatakan bahwa kata an-nazi'at adalah nyawa orang kafir yang dicabut, kemudian diikat, lalu ditenggelamkan di dalam api neraka. Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim mengenai ayat wan nazi'ati gharqa, demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Mujahid berkata, maksudnya adalah kematian. Al-Hasan dan Qatadah berpendapat maksud ayat yang pertama dan yang kedua dari surah ini adalah bintang-bintang. Athaha bin Abu Robah berkata tentang kiamat an-nazi'at dan an-nasitat, maksudnya adalah anak-anak panah dalam medan perang. Pendapat yang benar adalah pendapat yang pertama, yang merupakan pendapat mayoritas, yaitu maksud wan nazi'ati gharqa wan nasitati nasta adalah malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dan ada juga malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Lalu bagaimanakah orang yang dicabut nyawanya dengan keras? Salah satu contoh adalah orang-orang yang menolak terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia tersebut oleh Allah memerintahkan malaikat sehingga malaikat akan mencabut nyawanya dengan keras. Beda dengan malaikat-malaikat yang mencabut nyawanya dengan lemah lembut. Pada orang-orang yang senantiasa beriman, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang siap melaksanakan perintahnya, insya Allah oleh Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan malaikat yang mencabut nyawanya dengan lemah lembut. Ayat selanjutnya wasabihati sabha, dan malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud berpendapat itu adalah para malaikat. Said bin Jubair dan Abu Salih setuju dengan pendapat tersebut. Sementara Mujahid berkata itu adalah malaikat. Qatadah berpendapat bahwa itu adalah bintang-bintang. Athaha bin Abu Rubadah
berpendapat bahwa itu adalah sampan-sampan. Fasabiqati sabqa, dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang. Diriwayatkan dari Ali, Masruq, Mujahid, Abu Salih, dan Al-Hasan Al-Basri bahwa itu maksudnya adalah para malaikat. Al-Hasan berkata, para malaikat itu telah mendahului dalam hal keimanan ataupun keyakinan dan membenarkannya atau disebut tasdik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mujahid pun berkata, maksudnya adalah keimanan. Qatadah berkata, itu adalah bintang-bintang. Atau Ha pun berkata, itu adalah kuda-kuda yang turun yaitu kuda-kuda yang turun di medan perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada beberapa pendapat mengenai fasabiqati sabqa. Salah satunya riwayat yang masyhur itu adalah malaikat yang turun dengan cepat. Itu salah satu ahli tafsir menafsirkan bahwa malaikat itu bisa cepat mendahului mengenai tentang keimanan ataupun keyakinan ditimbang manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat selanjutnya, fal mudabbirati amro, dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia. Diriwayatkan oleh Ali, Mujahid, At-Toha, Abu Salih, Al-Hasan, Qatadah, Ar-Rabi bin Anas, dan As-Saidi berpendapat bahwa itu adalah para malaikat. Al-Hasan menambahkan bahwa itu adalah malaikat yang mengatur urusan dari langit dan hingga bumi atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Para ulama tafsir itu tidak berbeda pendapat tentang maksud ayat ini, kecuali Ibnu Jarir tidak membenarkan dan tidak juga membantahnya. Yauma tarjupur rajifah tatsba'uhar radifah. Pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam semesta, yaitu muka bumi. Tiupan pertama pun diikuti oleh tiupan kedua. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas berkata, tiupan itu ada dua, yaitu tiupan pertama dan tiupan kedua. Pendapat yang sama disebutkan pula oleh Mujahid, Al-Hasan, Qatadah, dan Adhaq. Mujahid berkata, tiupan pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam semesta, yaitu muka bumi, sehingga manusia itu bergoncangan dan muka bumi pun bergoncang dengan dahsyat, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu malaha. Itu dalam ayat lain. Yang sama serupa dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yauma tarjupul ardu wal jibalu. Pada hari di mana muka bumi dan gunung-gunung bergoncangan. Quran surah Al-Mujamil surah ke-73 ayat 14. Tiupan kedua yaitu ar-razifah, yang satu arti dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa hummilatil ardu wal jibalu padukata dakkata wahidah, dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung lalu dibenturkan keduanya sekali benturan, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkeping-keping. Ayat selanjutnya, faqulu qalu qulubu yauma idi wajibah. Hati manusia pada waktu itu sangat takut, resah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, sebagaimana Ibnu Abbas berkata, wajibah artinya adalah takut. Begitu pula pendapat menurut Mujahid dan Qatadah. Ayat selanjutnya, absaruha khashi'ah. Di sisi lain daripada hati mereka takut,
pandangannya pun tunduk. Maksudnya adalah pandangan orang-orang yang takut. Ayat ini mengungkapkan kehinaan dan kerendahan orang yang menyaksikan kejadian yang amat sangat dahsyat, yaitu hari kiamat. Dan hanyalah orang-orang yang menolak terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka akan resah. Hati mereka, pandangan mereka, pendengaran mereka pergerakan mereka itu la yasmauna, tidak ada yang bermanfaat sedikit pun. Apa kata orang-orang kafir? Wa yaquluna inna lamarududuna fil hafirah. Orang-orang kafir pun berkata, apakah kami akan benar-benar dikembalikan kepada kehidupan semula? Mereka bertanya. Maksudnya adalah orang-orang musyrik Quraisy serta orang-orang yang sependapat dengan mereka dalam mengenai hari kebangkitan. Mereka tidak percaya dengan hari kebangkitan setelah mereka berada di dalam al-hafirah, yaitu dalam kuburan. Maka orang-orang kafir ketika sudah di dalam kuburan, di dalam ayat yang lain, maka berpendapat, mereka berkata, Rabbana absorna wa sami'na farjina na'mal solihan inna mukinun. Rabbana, wahai Tuhan kami, absorna, sungguhnya kami itu dulu melihat, wa sami'na, dan kami itu mendengar, wa farjina na'mal solihan, ya Allah keluarkanlah kami sebentar saja dari kuburan ini, kami akan melaksanakan amal soleh, kami akan bertauhid, kami akan siap melaksanakan perintahmu ya Allah. Itulah kata-kata orang kafir ketika di alam kubur. Aiza kunna 'idhaman nakhirah, apakah akan dibangkitkan juga apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur? Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan Mujahid berpendapat, nakhirah artinya adalah baliyah, hancur, binasa, lebur. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas berkata lagi, nakhirah artinya adalah tulang yang telah hancur dan bisa dimasuki oleh angin. Qalu tilka izan karratun khasirah. Mereka pun berkata, kalau demikian itu adalah suatu pengembalian yang sangat amat merugi bagi kami. Dan dari diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Muhammad bin Ka'ab, Ikrimah, Sayyid bin Jubair, Abu Malik As-Saidi dan Qatadah berpendapat bahwa al-hafirah artinya kehidupan setelah mati. Tetapi ada juga yang berpendapat melalui Ibnu Jadid berkata, Ibnu Jaid berkata, al-hafirah artinya adalah api neraka. Salah satunya adalah nama-nama api neraka yang banyak jumlahnya. Di antara yang lain, di antara nama-nama daripada api neraka, satu, An-Nar, dua, Al-Jahim, tiga, As-Saqar, empat, Jahannam, lima, Al-Hawiyah, enam, Al-Khafirah, tujuh, Lazo, delapan, Al-Hattamah. Itu adalah nama-nama api neraka. Kalau demikian itu adalah suatu pengembalian yang sangat amat merugi bagi mereka. Muhammad bin Ka'ab berkata, orang Quraisy berkata, jika Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kami setelah kematian berarti kami akan merugi. Tentu jelas. Rugi dalam bentuk segala apapun. Jadi mereka itu rugi. Di dunianya rugi, di akhiratnya pun rugi. Subhanallah min dalik.
Fa innama hiya jajaratu wahidah faidahum bisyahirah. Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja. Maka dengan serta-merta mereka hidup kembali di permukaan bumi. Untuk melakukan pengembalian diucapkan bagi Allah Subhanahu wa taala dengan satu kali perintah dan tidak perlu ditekankan ataupun dikuatkan dengan kata-kata lain. Lalu manusia itu bangun melihat kejadian itu. Allah Subhanahu wa taala cukup dengan memerintahkan malaikat Israfil meniup sangsakala mereka, meniup sangsakala malaikat untuk membangkitkan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang terdahulu dan yang terakhir. Seluruhnya berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, semua makhluk itu. Yauma yad'ukum fatastajibuna bihamdihi wa tadonnuna in lam bistum illa qalila. Yaitu pada hari dia memanggil kamu, lalu kamu mematuhinya sambil memujinya, dan kamu mengira bahwa kamu tidak diam di dalam kubur kecuali sebentar saja. Quran surah Al-Isra ayat 52. Begitu amat luar biasa ketika manusia sudah mati itu pasti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, dan kita ini akan dipinta pertanggungjawaban setiap apa yang kita lakukan ketika hidup di dunia. Sebaik apapun amal perbuatan yang kita lakukan itu pasti akan dipinta pertanggungjawaban. Seburuk apapun amal yang kita lakukan ketika di dunia itu pasti akan dipinta pertanggungjawaban. Sebesar apapun itu kebaikan yang kita lakukan ketika hidup di dunia itu pasti akan dipinta pertanggungjawaban. Sebesar apapun keburukan kita ketika hidup di dunia itu pasti akan dipinta pertanggungjawaban. Maka Mujahid berkata, Jajratun wahidah artinya yaitu satu kali teriakan. Itu menurut Mujahid. Ada juga yang berpendapat, menurut Abu Malik dan Ar-Rabi, An-Nas berkata, Jajratu wahidah adalah tiupan terakhir. Faizahum bisyahirah, maka dengan serta-merta mereka hidup kembali di permukaan bumi ini. Setelah bumi digoncangkan, hancur, rata, lebur semua, Allah memerintahkan malaikat Israfil dengan tiupan pertama, sekali tiupan, tiup, maka seluruh makhluk Allah akan hidup kembali. Mereka muncul akan berupa-rupa, beragam, sesuai dengan perbuatan amal ketika dia di dunia. Hidup di dunianya seperti kambing, maka badannya manusia, mukanya kambing. Hidup di dunia seperti ikan hinjir, maka badannya manusia, mukanya hinjir. Hidup di dunianya seperti kalbun, maka mukanya kalbun, badannya manusia. Badannya manusia ada juga mukanya ular, karena berperilakunya seperti ular. Tsumma na'udzubillahi min dzalik. Setiap perbuatan apapun yang kita lakukan itu pasti akan dipinta pertanggungjawaban.
Sekecil apapun itu kesalahan kita, sebesar apapun itu kesalahan dan kebenaran kita, Allah yang maha menghakimi dan Allah yang maha mengadili. Tidak akan ada yang tertinggal sedikit pun. Maka semua makhluk Allah, manusia, itu akan dihidupkan kembali. Karena yang disebutnya di dalam kuburan itu adalah tempat yang sebentar saja. Ada juga yang disebut faidahum bisahiro, ditegaskan dengan ayat lain, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barajulul lillahil wahidatil qahhar, yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit, dan mereka semuanya di padang mahsyar berkumpul menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Quran surah Ibrahim surah 14 ayat 48. Buminya yang diganti, atapnya, langitnya akan diganti. Semua manusia itu berkumpul yang disebut tempat alam mahsyar. Tidak akan ada yang tertinggal satu manusia pun untuk dipinta pertanggungjawaban ketika hidupnya ia di dunia. Maka jadilah orang baik, budayakanlah kebaikan, biasakanlah kebaikan, jangan pernah membenarkan sebuah kebiasaan. Biasakanlah kebenaran, jangan membenarkan sebuah kebiasaan. Paham tuh? Kebiasaan kita main dibenarkan oleh kita, salah. Tetapi harus membenarkan, tetapi harus bisa membenarkan sebuah kebaikan, membiasakan kebaikan. Apa itu? Ba'da sholat membaca ayat suci Al-Quran 20 ayat, 5 ayat, 30 ayat. Dibiasakan oleh kita. Karena satu huruf daripada ayat suci Al-Quran adalah 10 kebaikan. Allah lah yang akan membalas kebaikan kita, tidak mungkin manusia. Hanyalah Allah yang mampu membalas kebaikan kita, dan hanyalah Allah yang mampu membalas keburukan kita. Toh semuanya yang baik akan dibalas oleh Allah, yang buruk pun akan dibalas oleh Allah. Maka daripada itu, mending kita dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Maka jadilah orang baik, dan jadilah orang yang terbaik di antara yang baik. Paham Tom? Dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung dan kamu akan melihat bumi itu datar. Kita akan melihat muka bumi ini datar. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa binaa. Dibentangkannya muka bumi ini hamparan sehampar-hamparnya, dataran sedatar-datarnya. Semua manusia dikumpulkan di tempat itu. Oleh Allah akan dipinta pertanggungjawaban. Sebelum kita membuat soal, maka jawablah terlebih dahulu. Sebelum ketika kita melaksanakan kemaksiatan, berpikirlah terlebih dahulu. Karena kita akan dipinta pertanggungjawaban oleh yang menciptakan pertanyaan. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Pilihan kita cuma dua, mau baik mau buruk.
Mau ke surga, mau ke neraka. Mau dapat ridho Allah, apa tidak dapat ridho Allah. Kita lah yang menentukannya. Ketika kita mau ke surga, maka tentukanlah sikap dari sekarang menjadi orang baik. Baik terhadap hati kita, baik terhadap diri kita, baik terhadap ucapan kita, baik terhadap kelakuan kita, baik terhadap orang tua kita, sesama, dan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Apakah kita harus baik terhadap lingkungan? Harus. Apakah kita harus baik terhadap tumbuhan? Harus. Maka daripada itu, jadilah orang yang wara'i, artinya orang yang mempunyai rasa hati-hati. Maka pepatah mengatakan, berpikirlah sebelum bertindak, memasaklah sebelum lapar, beramallah sebelum meninggal. Sekali lagi, berpikirlah sebelum bertindak, memasaklah sebelum lapar, beramallah sebelum meninggal. Karena amallah yang akan dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.